Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Firman Nur Wahyudi dengan NIM 20204141009 dan teman saya Alfa Nur Husna dengan NIM 202041009. Kami di sini akan menjelaskan potensi filantropi Islam di Indonesia. Pengertian filantropi Islam. Secara etimologis, makna filantropi atau filantropi adalah kedermawanan, kemurah hatian, sukarela atau sumbangan sosial yang merupakan sesuatu yang menunjukkan cinta kepada manusia. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos atau cinta dan anthropos atau manusia, yang secara harfiah filantropi Islam bermakna sebagai konseptualisasi dari praktek memberi, melayani, dan asosiasi atau orang yang memiliki kepentingan dengan sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta. Kesimpulan filantropi Islam sendiri adalah kegiatan komunitas yang bertujuan adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat, diantaranya melalui kegiatan memberi. Potensi filantropi Islam di Indonesia. Potensi sendiri bermakna kemampuan. Dalam arti potensi filantropi Islam di Indonesia ialah kemampuan untuk melakukan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, diantaranya melalui kegiatan pemberian zakat. Yang menjadi fokus utama di sini adalah suatu kegiatan keagamaan yang praktek pelaksanaannya bersamaan dengan masuknya Islam di Nusantara. Masyarakat Islam di Nusantara telah menggunakan zakat sebagai sumber dana untuk mengembangkan ajaran Islam dan juga melawan penjajah secara keseluruhan. Pada masa Islam hadir di Nusantara dan masa kolonial, filantropi Islam dipraktekkan oleh masyarakat Islam secara spontan, tanpa pengetahuan yang jelas dan terstandar. Pada awal abad 20 mulai dibentuk pengelolaan zakat secara terlembaga. Karenanya, kelembagaan filantropi Islam melalui organisasi modern di Indonesia adalah fenomena yang sebelum lama. Setelah 17 Agustus 1945, tradisi pengumpulan zakat tetap dilaksanakan oleh para petugas jawatan urusan agama. Juga terdapat upaya-upaya untuk menggalakkan penggalangan dana zakat di berbagai daerah. Bahkan beberapa penjabat pemerintah daerah turut serta berpartisipasi dalam penggalangan dana tersebut. Kemudian, selama masa kemerdekaan sampai awal Orde Baru, yang berlangsung adalah pola kelembagaan filantropi interpersonal yang merata di hampir seluruh wilayah Indonesia. Perhatian yang besar untuk memobilisasi filantropi Islam secara efektif baru tercetus di era Orde Baru pada 1968 saat mantan Presiden Soeharto menyatakan urgensi akan efektivitas pengelolaan zakat dan juga menegaskan perlunya dibentuk amil zakat. Hal tersebut mendorong terbentuknya lembaga organisasi pelaksana, pertimbangan dan pengawasan, dan ujungnya terbentuknya Badan Amil Zakat atau BASIS pada 5 Desember 1968 dengan SK Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin nomor CB-8/18/68 di DKI Jakarta, dengan selanjutnya diikuti oleh berbagai provinsi lainnya di Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alfa Nur Husna. Saya Alfa Nur Husna, NIM 20204100029 akan melanjutkan presentasi dari Saudara Firman. Babak baru filantropi Islam terjadi saat krisis ekonomi yang diikuti dengan bencana alam yang merundung Indonesia, serta terbukanya iklim demokrasi di era reformasi sejak akhir 1990-an. Krisis ekonomi merupakan pematik yang membakar semangat komunitas muslim guna menjawab problem tersebut. Dengan mendirikan yayasan yang biasa membantu krisis ekonomi tersebut, misalnya Yayasan Dompet Duafa, Pos Keadilan Peduli Umat, Dompet Sosial Ummul Qura,
Yayasan Dana Sosial Al-Falah, Yayasan Darut Tauhid, dan lain-lain, memiliki visi dan misi perjuangan yang sama. Singkatnya, fenomena tumbuhnya organisasi filantropi Islam yang berbasis masyarakat dan populer dengan sebutan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah menandai suatu babak baru pengelolaan filantropi Islam. Selanjutnya, potensi lembaga filantropi Islam di Indonesia. Yang pertama, Badan Amil Zakat, yaitu lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah berpusat di Jakarta dengan nama Badan Amil Zakat Nasional. Kemudian memiliki jaringan di tingkat kota dan kabupaten hampir di seluruh Indonesia dengan nama Badan Amil Zakat Daerah, serta di setiap kementerian dengan nama Unit Pengelolaan Zakat. Yang kedua, Lembaga Amil Zakat, yaitu organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Lembaga ini tumbuh pesat dan sporadis atau menyebar di setiap kota di Indonesia. Yang ketiga, Panitia Zakat, Infak, dan Sodakoh, yaitu lembaga temporer ini berdiri di setiap masjid dan musola pada saat bulan Ramadan ataupun event-event peringatan Hari Besar Islam. Jumlahnya mencapai ribuan di Indonesia. Bahkan lembaga temporer ini juga dibentuk di sekolah-sekolah pada saat bulan Ramadan. Yang keempat, Baitul Mal wa Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikrosyariah yang memiliki peran ganda, yakni menjalankan fungsi perbankan dan baitul mal, sehingga zakat bagi hasil dari keuntungan usaha perbankan lembaga ini akan dikelola oleh baitul mal yang menjalankan nilai-nilai filantropis. Jumlahnya terus bertambah dari tahun ke tahun karena lembaga semacam ini relatif mudah berdiri semacam koperasi. Dan yang terakhir, koperasi syariah, perbankan pengkreditan rakyat syariah, dan bank syariah atau unit usaha syariah. Lembaga ini tidak jauh beda dengan model BMT. Yang membedakan hanyalah pada saat legalitas badan hukumnya saja. Tren perbankan syariah menjadi primadona dalam dunia perbankan karena mereka tidak banyak terpengaruh oleh kondisi eksternal. Jumlahnya juga terus berkembang seiring dengan minat masyarakat dan margin keuntungan yang relatif aman. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.